warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Jumpa kembali dengan Pak Guru di sini. Pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke tema 3, subtema 3 pembelajaran 1. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian, mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian, pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasihat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang, buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya
berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, beberapa peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Setelah membaca teks tersebut, kita akan mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, kita akan membahas mulai dari pertanyaan pertama, apa topik masalah dari teks tersebut? Nah, topik masalah pada teks tersebut adalah biografi atau riwayat hidup Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Pertanyaan kedua, apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Jawabannya adalah bukan, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting dari seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf 2-6 yang berisi tentang cerita masa kecil B.J. Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesan yang ingin disampaikan penulis adalah bahwa kunci sukses dari B.J. Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Anak-anak hebat, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membahas tentang teks yang berjudul Pensil Si Kecil yang Amat Penting. Cermati kembali teks tersebut, apakah kata-kata yang bercetak miring pada teks tersebut sudah menggunakan kata baku? Kosa kata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, cermati kembali kosakata non-baku pada teks eksplanasi Pensil Si Kecil yang Amat Penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri? Kemudian, apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perhatikan diagram berikut.
Yang pertama, beragam hasil produksi seperti bahan makanan, barang elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, dan kendaraan. Nah, apa yang akan terjadi seandainya ada alat transportasi yang modern? Nah, yang akan terjadi adalah dalam kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata. Kemudian, harga barang tetap stabil, kemudian dapat menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah. Selanjutnya, mendukung pembangunan, kemudian dapat mendukung pemerataan kesehatan. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada alat transportasi bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama, distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata. Harga barang relatif lebih mahal. Kemudian ekonomi masyarakat tidak stabil. Setelah itu dapat menghambat pembangunan dan kesehatan tidak merata. Anak-anak hebat, amati kembali rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, temukan persamaan dan perbedaannya. Sekarang, perhatikan diagram Venn yang sudah Bapak buat berikut ini untuk menentukan perbedaan dan persamaan rangkaian seri dan paralel. Nah, yang pertama, kita lihat dari segi perbedaannya terlebih dahulu. Untuk rangkaian seri, disusun sebaris, kemudian terdiri dari satu jalur rangkaian. Apabila satu lampu dimatikan, maka semua lampu akan mati. Setelah itu, rangkaian seri lebih hemat kabel. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel disusun berderet, kemudian terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Nah, apabila satu lampu dimatikan, lampu yang lainnya tetap bisa menyala atau berfungsi. Nah, kelemahannya adalah rangkaian paralel boros kabel. Sekarang kita lihat dari segi persamaannya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel sama-sama digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.